Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saudara-saudaraku, para pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam medsos ini ya, dalam rangka untuk talabul ilmi. Kesempatan siang hari ini kami akan sampaikan satu judul atau tema yang cukup lah, yaitu tentang harta dan ilmu. Harta dan ilmu adalah sebuah atau dua buah hal yang Allah ciptakan bersamaan dengan Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi dibarengkan, sehingga dengan dua hal ini kita disodorkan sebuah pilihan. Kalau ada dua hal ini, kamu pilih apa? Pilih yang mana? Pilih harta atau pilih ilmu? Jawabannya sebetulnya mudah. Cuma faktanya di lapangan kita sering terperosok kepada jawaban yang sifatnya sesaat. Karena mesti milih harta karena langsung kelihatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu menyampaikan ada sebuah hadis yang cukup untuk bisa kita jadikan dan pedoman untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi di masyarakat kita faktanya lebih memilih harta. Buktinya ketika memanfaatkan waktunya 24 jam itu mayoritas bergumul upaya untuk mencari harta. Jarang atau setiap 24 jam itu kita bisa hitung berapa jam yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Jarang gitu. Sehingga perlu kita merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadisnya panjang sebetulnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Ya, kita potong sebagian saja yang terkait dengan harta dan ilmu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di potongan hadisnya seperti ini: Wa uhadditsukum hadisan fakhfaduhu. Akan aku sampaikan sebuah perkataan atau hadis atau ungkapan, maka ungkapan ini hafalkanlah, fakhfadu, hafalkan atau jagalah. Innamat dunya, sesungguhnya dunia, li arba'in nafarin, sesungguhnya dunia itu yang kita alami di dunia ini hanya ada 4, li arba'in nafarin, hanya untuk 4 golongan. Ada 4 golongan itu. Jadi nanti kita bisa memposisikan diri kita masuk yang mana dari 4 golongan itu. Yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman. Golongan hamba Allah yang diberi harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Jadi dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah.
Jadi dengan ilmunya dan takwanya itu dia memanfaatkannya untuk takwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan untuk menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah. Harta terkait dengan hak-hak Allah itu banyak. Ada zakat, ada infak, itu juga dengan hak-hak Allah. Dia tahu dan dia laksanakan. Maka yang pertama ini fahada bi afdalil manazil. Dia termasuk atau golongan yang afdal itu utama, mulia. Kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia di hadapan Allah, sekaligus juga dia mulia di hadapan manusia dan makhluknya yang lain. Jadi ini yang golongan pertama. Jadi sudah kaya, alim lagi. Ini yang pertama. Bi afdalil manazil, atau apa, kedudukan yang mulia. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Yang kedua ini diberi ilmu, punya ilmu, alim, tetapi walam yarzuqhu malan, tetapi tidak diberi harta. Miskin, pinter atau pandai tapi miskin. Karena punya ilmu, maka dia fahuwa sodikun niyati, dia dengan apa ya namanya, sodikun itu tulus niat, punya niat atau punya keinginan. Yaqulu, dia berkata, law anna li malan, seandainya aku diberi harta, la amiltu bi amalin fulanin. Jadi yang kedua ini tidak punya harta tapi punya ilmu. Sehingga kalau orang punya ilmu kan dia bisa membayangkan, kalau seandainya aku diberi ilmu, diberi harta, maka aku akan lakukan seperti orang yang kelompok pertama tadi. Ya yattaqi fihi rabbahu, bertakwa kepada Allah, wa yasilu fihi rahimahu, dan menyambung silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah dengan melaksanakan hak-hak Allah. Tapi itu hanya dengan niatnya saja. Jadi karena dia nggak punya harta itu. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Dia dengan apa namanya, niatnya yang tulus tadi, dengan angan-angannya yang tulus tadi, sama. Dia derajatnya sama dengan orang yang pertama. Fa ajruhuma sawaun, maka pahalanya sama. Jadi posisinya dia sama. Bi afdalil manazil, mempunyai kedudukan yang sama, yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini yang kedua, tidak punya harta tapi punya ilmu. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga ini adalah diberi harta, kaya, tapi walam yarzuqhu ilman, tapi tidak diberi ilmu. Jadi kaya tapi tidak berilmu. Karena tidak berilmu, maka fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilm. Karena tidak punya ilmu, maka dia memanfaatkan atau mentasarrufkan hartanya ya bighairi ilm, tanpa ilmu. Bisa macam-macam. Kalau nggak punya ilmu kan nggak tahu ini hak Allah, ini nggak tahu ini untuk silaturahim. Bisa saja karena punya harta, ya hartanya digunakan untuk jalan-jalan yang semuanya muaranya kepada nafsu karena tidak mempunyai ilmu. La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi ilman, tidak tahu hak Allah. Maka yang ketiga ini fahada bi akhbathil manasil. Maka yang ketiga ini adalah tempat yang berkedudukan yang paling rendah. Akhbathu itu kan kotor atau jijik ya. Bi akhbathil manazil, kedudukan yang hina, kedudukan yang rendah, kedudukan yang kotor di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Nah, untuk bilang ini posisi yang ketiga, kaya
tapi tidak punya ilmu, maka penggunaan kekayaannya tidak dengan ilmu, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah wa abdin lam yarzuquhu malan wala ilman. Yang terakhir ini tidak diberi ilmu, tidak punya ilmu, wala malan, juga tidak punya harta. Jadi dalam bahasa kita ya sudah miskin, bodoh lagi ya, itu yang keempat ini. Fahuwa yaqulu, kalau tidak punya ilmu kan bisanya hanya membayangkan. Kalau yang ketiga kali lumayan punya harta, jadi bisa. Tapi kalau yang keempat ini sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu lagi, sehingga dia akan membayangkan seandainya punya harta, lau annali malan, seandainya dia punya harta, diberi harta oleh Allah, la amiltu fihi fa'amila fulanan. Karena tidak punya ilmu, ya dia mesti membayangkan seandainya punya harta, tidak diberi harta oleh Allah, maka akan saya gunakan seperti yang ketiga tadi, di amalin fulanin. Itu saja hanya bayangan, hanya membayangkan saja itu. Karena tidak punya harta itu. Tidak untuk bertakwa, tidak untuk menyambung silaturahim, tidak untuk memberikan hak-hak Allah. Fahuwa biniyatihi, dia dengan angan-angannya itu fawizruhuma sawaun, maka dosanya sama dengan yang ketiga tadi. Dengan yang punya harta tapi tidak punya ilmu, sehingga dia membelanjakan hartanya secara serampangan, dia dosa. Bi akhbasil manazil, tempat kedudukan yang rendah. Yang keempat ini hanya membayangkan saja, ilmu tidak punya, harta tidak punya, hanya berangan-angan, aku nanti kalau seandainya diberi rezeki, diberi harta, akan saya gunakan seperti orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Inilah fawizruhuma sawaun. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, maka hadis ini cukup untuk kita menjadikan bahan renungan buat kita. Jadi antara harta dan ilmu itu kalau pilihannya harus milih salah satu, maka harus kita pilih adalah ilmu. Seperti posisi yang kedua tadi. Dia tidak punya harta tapi punya ilmu. Dia kedudukannya sama dengan yang pertama. Yang diberi oleh Allah ilmu dan diberi oleh harta. Oleh karena itu, harta dan ilmu itu sesungguhnya sudah disebarkan oleh Allah di muka bumi ini. Kita berhak atau harus berusaha untuk menjemputnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ma huwa man la yashba'ani. Ada dua orang yang tidak akan pernah puas, alias selalu ingin diraih terus, serakah, ingin diraih terus. Siapa dia? Yang pertama adalah talibul ilmi, orang yang berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Yang kedua, wa talibul mal, yang kedua adalah orang yang berusaha untuk mencari harta. Jangan sampai terjadi hanya sebelah. Boleh, jadi sesungguhnya kedua-duanya boleh. Rakus ilmu boleh, rakus harta boleh. Rakus harta boleh, harus direzeki dengan rakus ilmu. Tapi jangan sampai rakus harta saja. Sebab kalau hanya rakus harta, nanti ketemunya seperti orang yang ketiga tadi, punya harta tapi tidak punya ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semuanya. Keduanya adalah pilihan kita. Kita boleh dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, maka pilihan yang kedua, yaitu memilih ilmu daripada harta. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.